Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu wali santri dan anak-anakku santri Pondok Pesantren Putra Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan ngaji hadis Arba'in Nawawi yang insyaallah ya ini hadis ke-15. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. وخصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى الإمام النووي وإلى جميع معلمينا وأساتذنا شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Hadis ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ia akan berbicara yang baik atau berdiam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka dia akan memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka ia memuliakan tamu-tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab Islamiyah, adab akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, di mana di sini dijelaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir adalah penjelasan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maknanya adalah betul-betul beriman.
Jika seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah, maka dia melakukan 3 hal yang dijelaskan dalam hadis ini. Dan ternyata isi kandungan dari hadis ini adalah menjelaskan tentang hubungan kita kepada sesama manusia, akhlak adab kita kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman itu tidak hanya semerta-merta dirinya memperbaiki kualitas spiritual atau hubungan antara dirinya dengan Allah saja. Contoh, hanya memperbaiki sholatnya saja, tahajudnya, zikirnya. Tapi juga kita diperintahkan untuk memperbaiki kualitas hubungan kita antara sesama manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, "Dhuribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Ini adalah sebuah perintah bagi kita untuk menjalin hubungan yang baik antara diri kita dengan Allah dan hubungan yang baik antara diri kita dengan sesama manusia yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, hadirin sekalian, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan yang pertama, orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata yang baik atau diam. Ini adalah sebuah perintah bagi kita, bahwa kita diperintahkan untuk berkata kata yang baik. Tidak boleh menggunakan lisan kita ini untuk berkata-kata yang tidak baik. Falyakul khairan. Karena di sini oleh ulama-ulama kita, perkataan itu dibagi menjadi 3. Ada perkataan al-khair, ada asyar, dan ada al-laghu. Yang pertama adalah perkataan yang baik, al-khair. Itu yang diwajibkan, itu yang dicari daripada kita semua. Yang kedua adalah asyar, perkataan jelek, perkataan yang mengandung permusuhan. Ini yang haram, yang dilarang, dihindari. Dan yang ketiga, al-laghu, yaitu kata-kata yang sia-sia. Boleh kita mengucapkan, tapi alangkah lebih baiknya, fal afdal, lebih utama adalah kita lebih baik diam. Makna dari hadis ini, matan hadis ini, bahwa kita diperintahkan untuk berkata baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik kita diam. Salamatul insan fi hifdil lisan, atau as-sukutu salamah. Diam itu selamat. Keselamatan manusia itu dengan bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Berkata yang baik, berkata yang jujur, menyampaikan amanah, tidak mengadu domba. Karena turunan-turunan daripada maksiat atau perbuatan-perbuatan keji itu banyak dari lisan. Keluarnya fitnah, keluarnya ghibah, namimah, keluarnya perpecahan dan lain sebagainya. Itu buah daripada lisan kita. Hadirin, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, mayyat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa orang yang mampu menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara kedua kakinya, maknanya adalah kehormatannya, kemaluannya, kesuciannya, atmanu lahul jannah, al-hadits atau kama qala, maka aku akan menjamin bagi dirinya untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik kepada sesama, maka boleh jadi itu yang menjerumuskan kita ke
ke lembah neraka, ke lembah yang tidak baik bagi kita. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, lamma arajabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas wa yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim al hadits atau kama qala. Hadis ini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Mi'raj, Isra wal Mi'raj, dalam proses Mi'rajnya Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, dan di situ ada proses di mana Rasulullah diajak jalan-jalan untuk ditunjukkan sedikit nikmat surga, sedikit siksa daripada neraka. Di situ Rasulullah pernah melihat maratu biqaumin lahum adfarun min nuhash. Rasulullah melihat ada orang itu punya kuku yang terbuat dari tembaga. Wa yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka mencakar-cakar, mereka mencabik-cabik wajah mereka, wujuhahum wa sudurahum, dan dada mereka. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, faqultu man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka itu dijelaskan oleh malaikat Jibril, ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, yaitu orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Maknanya adalah ghibah, yang tidak bisa menjaga lisannya. Itu yang digambarkan dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin, maka mari pertama, bentuk bukti keimanan kita kepada Allah yang sungguh-sungguh adalah kita berupaya untuk falyakul khairan, berkata yang baik. Kalau tidak, auliyasmut, atau kita lebih baik berdiam diri, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan hate speech, perpecah belah, atau ujaran-ujaran kebencian. Lebih baik kita hindari. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya adalah sungguh-sungguh iman kepada Allah, maka dia mampu atau bisa memuliakan tetangganya. Tetangga ini kalau diriwayatkan adalah arba'una daran min kulli janib, 40 rumah di dalam sekitar rumah kita atau setiap sisi daripada rumah kita. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Kita harus memuliakan, berhubungan baik dengan tetangga kita. Kita tidak boleh bermusuhan atau tidak bersinggungan dengan baik dengan tetangga-tetangga kita. Ini adalah salah satu bukti bahwa kita itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang alim, seorang mufti, ini dari golongan tabi'in. Beliau lahir pada zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab dan menjadi ulama besar ketika zaman Khalifah Bani Umayyah. Pada umur 14 atau 15 tahun pindah dari kota Madinah menuju ke negeri Basrah yang Irak yang disebut, sehingga nama beliau menjadi Hasan Al-Basri. Beliau ini tinggal di sebuah rumah bertetangga, rumahnya itu seperti apartemen atau flat. Rumahnya bertumpuk. Beliau bertetangga dengan seorang Nasrani tepat di atas rumah beliau. Singkat cerita, pada saat Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangganya banyak yang menjenguk ke dalam rumahnya sampai ke dalam kamarnya, termasuk jirannya, termasuk tetangganya yang tepat berada di atas rumah Imam Hasan Al-Basri.
Ketika tahu berada di dalam kamar Imam Hasan al-Basri, di pojokan kamarnya itu ada bejana, ada timba atau ember, di mana timba itu, bejana itu digunakan untuk menadai air. Dan air ini diruntut ternyata bersumber dari atas rumah jirannya Imam Hasan al-Basri yang beragama Nasrani ini. Ternyata Imam Hasan al-Basri menyiapkan bejana itu untuk menadai air yang menetes dari atas, dari kamar mandi yang rusak, dari sela-sela lantai tetangganya yang beragama Nasrani. Begitu luar biasanya terkejut tetangganya yang Nasrani ini, kemudian bertanya, sudah berapa lama saya telah mengganggu hidup Anda, wahai imam? Beliau tidak menjawab. Tolong sampaikan kepada saya. Beliau menjawab dengan lirih, Ishruna sana, 20 tahun. Bayangkan hadirin sekalian, 20 tahun beliau merasakan air menetes dari tetangganya yang beragama Nasrani, dan air itu tidak air yang bersih, tidak air yang suci, bercampur dengan air najis, air kamar mandi. Selama 20 tahun, dan Imam Hasan al-Basri tidak pernah marah. Jangankan marah, tidak pernah menegur tetangganya. Baru ketahuan dengan sendirinya pada saat itu. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa saya ingin menjalankan apa ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Saya ingin memuliakan tetangga saya, tidak mau bertengkar dengan tetangga saya, ingin menjaga perasaan tetangga saya. Inilah hadirin. Dan yang ketiga, yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu memuliakan tamu-tamunya. Nah, tamu di sini kalau kita mampu menyambutnya dengan baik, berilah makanan yang terbaik. Jangan kita sia-siakan, karena dengan datangnya tamu itu, maka datanglah pula rizki bagi kita semua. Rumah yang didatangi tamu itu penuh dengan kerahmatan. Namun, ini ala kadar sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan urf atau adat istiadat yang ada pada saat itu. Kita tetap harus juga hati-hati. Namun ada pertanyaan, bagaimana sekarang ini di masa pandemik COVID-19? Maka dalam kondisi darurat, kita tetap mampu berupaya untuk menghormati tamu-tamu kita, namun juga tidak melanggar atau tidak membahayakan bagi diri kita. Karena sudah jelas bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita, kita menjamu tamu itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pilih-pilih yang kaya-kaya saja. Bukan demikian, semuanya sama. Tapi semampu kita. Kita mampu memberikan makanan yang terbaik, kita berikan. Tapi bukan berarti kita mengada-adakan. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang bertamu itu juga harus memperhatikan adab-adabnya. Karena Rasulullah pun juga bersabda di dalam hadis yang lain, ad-diyafah 3 ayyam. Bertamu itu 3 hari. Nah, kalau bisa ketika kita bertamu ke teman kita, saudara kita, apalagi kita menginap, itu lebih baik jangan sampai lebih daripada 3 hari. Khawatir. Mengapa? Khawatir orang yang kita tamu itu mungkin repot, tidak enak karena ada kesibukan-kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hadirin, kesimpulan bahwa kita semua diperintahkan soleh secara spiritual, hubungan kita dengan Allah. Dan juga kita harus membangun kesolehan secara sosial antara sesama manusia. Berkata yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu-tamu kita. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما نافعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أخيرا والله الموافق إلى أقوم الطريق، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.